Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya dimanapun kalian berada. Sebelumnya, kenalin nih, kami dari kelompok 7, kelas 11 IPS 3 yang beranggotakan Jessica Julian nomor absen 21, Catherine Tracy nomor absen 23, dan Michelle Naomi nomor absen 29. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan revolusi Rusia. Wah, bakal seru banget nih. Sejarah revolusi Rusia ini sangat menarik loh. Apalagi revolusi Rusia ini membawa pengaruh yang masih relate pada kehidupan kita di masa kini. Pasti pada penasaran kan? Yuk disimak ya. Pasti info-info ini sangat bermanfaat deh untuk kalian. Enjoy! Sebelum mengetahui lebih dalam, kita harus tahu lebih dulu, apa sih yang melatar belakangi revolusi Rusia? Pada dasarnya, revolusi Rusia terjadi akibat sikap Tsar Nicholas II yang otoriter. Tindakan tersebut melahirkan persatuan kaum buruh, petani, dan tentara Rusia. Munculnya Partai Sosial Demokrat turut pula mempengaruhi jalannya revolusi loh. PSD adalah partai yang didirikan oleh George Plekhanov pada 1898. Namun, pada 1903, PSD terbagi menjadi dua aliran, yaitu Menshevik, Sosial Demokrat atau Sosialis, yang dipimpin oleh George Plekhanov dan Alexander Kerensky. Sedangkan Bolshevik, Radikal Revolutionary atau Komunis, dipimpin oleh Vladimir Ulyanov, Lenin, Leon Trotsky, and Joseph Vissarionovich Stalin. Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II yang menjadi salah satu pemicu ketidakpuasan rakyat terhadap kepemimpinan Tsar Nicholas II adalah peristiwa Minggu Berdarah atau Bloody Sunday 1905. Peristiwa ini disebabkan karena adanya aksi protes oleh rakyat yang meminta keadilan kepada Tsar Nicholas II sebab mereka diperlakukan secara tidak adil. Aksi ini memicu tewasnya 1.000 orang karena terjadi baku tembak antara aparat keamanan dan para demonstran. Bloody Sunday 1905 juga merupakan salah satu pemicu revolusi Rusia yang terjadi pada bulan Februari tahun 1917. Hal tersebut menyebabkan beberapa akibat. Di antaranya adalah yang pertama, muncul kelompok penentang Tsar Nicholas II. Sebagai akibat dari perlakuan Tsar Nicholas II yang otoriter, muncul beberapa kelompok yang mendeklarasikan diri sebagai penentang Tsar Nicholas II. Apa saja kelompok penentang Tsar Nicholas II? Ada dua kelompok penentang Tsar Nicholas II, yakni yang pertama ada kelompok liberal. Kelompok liberal yang disebut adalah Kadet, atau biasanya disebut dengan konstitusional demokrat. Kelompok ini menghendaki Rusia untuk menjadi kerajaan yang memiliki undang-undang dasar. Yang kedua ada kelompok sosial yang menghendaki susunan masyarakat sosialis serta pemerintahan yang modern. Yang kedua, kekalahan Rusia dalam Perang Dunia Pertama. Kalahnya Rusia pada Perang Dunia Pertama menyebabkan perekonomian Rusia memburuk. Rusia dilanda kelaparan hebat karena minimnya persediaan bahan makanan. Akibatnya, rakyat semakin meragukan kepemimpinan Tsar Nicholas II. Yang ketiga, yaitu terjadinya kesenjangan sosial. Selain dilanda kelaparan, salah satu faktor yang semakin memicu terjadinya revolusi Rusia adalah adanya kesenjangan sosial antara kaum bangsawan dan rakyat. Gaya hidup bangsawan yang mewah berbanding terbalik dengan kehidupan rakyat yang serba kekurangan. Yang keempat, proses revolusi Rusia. Tahukah teman-teman, ternyata revolusi Rusia terjadi dalam dua fase loh, yaitu pada bulan Februari tahun 1917 dan bulan Oktober tahun 1917. Apa yang membedakan kedua fase tersebut ya? Kuy, kita simak satu persatu ya. Yang kelima, adanya revolusi Februari 1917. Revolusi pertama terjadi pada tanggal 23 hingga 27 Februari 1917. Revolusi ini terjadi karena Tsar Nicholas II menindak tegas aksi protes yang dilakukan oleh rakyat Rusia di Saint Petersburg. Akibatnya, golongan menengah dan kaum proletar Bolshevik bersatu melawan kekejaman Tsar Nicholas II. Revolusi ini berhasil dengan keputusan turunnya Tsar Nicholas II dari kursi pemerintahan. Setelah itu dibentuklah pemerintahan sementara dengan bentuk pemerintahan liberal. Pemimpin dari pemerintahan sementara ini adalah Alexander Kerensky.
Yang keenam, Revolusi Oktober 1917. Dilanjutkan oleh revolusi kedua yang terjadi pada Oktober 1917. Disebut juga sebagai revolusi Bolshevik. Revolusi ini terjadi karena adanya protes dari kelompok sosialis radikal. Kelompok tersebut beranggapan bahwa pemerintahan Alexander Kerensky dinilai lambat mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan Vladimir Ilyich Ulyanov atau lebih dikenal dengan Lenin berhasil menentukan kepemimpinan Alexander Kerensky. Revolusi ini menjadi awal masuknya komunis di Rusia. Dan pada 30 Agustus 1922, Lenin membentuk Uni Soviet yang meliputi Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia, lalu Republik Sosial Federasi Soviet Transkaukasia, Republik Sosialis Soviet Ukraina, dan Republik Sosialis Soviet Belarusia. Pemerintahan Lenin kemudian digantikan oleh Joseph Vissarionovich Stalin yang melakukan kebijakan politik tirai besi. Di masa pemerintahan Stalin, banyak negara-negara di Eropa Timur bergabung dalam Uni Soviet. Hal ini menyebabkan Uni Soviet menjadi negara komunis terbesar di dunia pada tahun 1922 sampai tahun 1991. Tetapi sebenarnya apa sih yang melandasi masyarakat Rusia untuk melakukan revolusi? Pemikiran apa yang memicu masyarakat Rusia untuk melakukan revolusi? Sebenarnya pemikiran ini ada beberapa, tetapi kami hanya memilih dua saja yang menurut kami ini masih bisa dibilang relate dengan kehidupan kita. Kuy kita simak sama-sama. Nah, yang pertama ada paham anarkisme. Anarkisme itu apa sih? Anarkisme adalah paham yang mengatakan bahwa masyarakat yang bahagia itu adalah masyarakat yang tidak berpemerintahan. Anarki yang berarti tidak pemerintah atau juga bisa diartikan dengan tidak berpemerintahan. Pokok dari kebahagiaan adalah kebebasan dalam masyarakat yang berpemerintahan atau orang belum bebas sama sekali. Sebab pemerintah itu merupakan badan yang memaksa terhadap warga negara. Karena itu pemerintah harus dilenyapkan. Dunia yang bahagia, kata Bakunin, adalah dunia tanpa Tuhan dan tanpa hukum. Masyarakat tidak setuju dengan pemerintah monarki yang dipimpin oleh Tsar Nicholas II karena ketika berkuasa, ia menolak seruan publik untuk membentuk pemerintahan konstitusional dan malah melanjutkan revolusi industri. Hal inilah yang memicu serangkaian gerakan reformasi dari kaum intelektual dan para petani. Setelah Rusia kalah dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1904 sampai 1905, Nicholas II berupaya untuk melakukan reformasi. Tetapi ini sudah terlambat. Oleh karena itu, hal ini memicu masyarakat Rusia untuk melakukan revolusi. Yang kedua, paham sosialis dan komunis. Dengan timbulnya industri, timbullah golongan buruh atau proletar dan timbul pula gerakan sosialisme. Pemerintahan Tsar Nicholas II yang bermuka dua atau reaksioner dalam politik namun progresif dalam ekonomi menimbulkan ketegangan di dalam negeri. Rasionalisme politik tidak mengakui adanya hak-hak politik bagi rakyat. Sebaliknya, progresivisme ekonomi dan industrialisasinya menciptakan golongan buruh yang menuntut hak-hak politik bagi rakyat. Ketegangan makin berkembang dengan semakin majunya industri, bertambahnya jumlah kaum buruh, dan tetap tidak maunya Nicholas II untuk melepaskan politik reaksionernya. Revolusi tinggal soal waktu aja. Terorisme mulai timbul lagi pada tahun 1900. George Plekhanov pada tahun 1898 mendirikan Partai Sosial Demokrat dengan program yang moderat, ialah persamaan dalam hukum, kemerdekaan pada pers, berbicara, berkumpul, dan perbaikan nasib buruh dan tani. Tujuan ini hendak dicapainya dengan jalan politik atau yang biasanya disebut indirect action dan dengan jalan pemogokan yang biasanya disebut dengan direct action. Tapi sayap radikal dalam Partai Sosial Demokrat menghendaki direct action saja berupa revolusi. Pecahlah Partai Sosial Demokrat menjadi dua. Yang pertama ada Mensheviki atau Sosial Demokrat atau dengan singkat boleh disebut sosial.
Lalu yang kedua ada Bolsheviki atau radikal revolusioner atau kelak disebut sebagai komunis. Perpecahan ini terjadi pada tahun 1903 dalam Kongres Partai Demokrat dari seluruh dunia di London. Mensheviki dipimpin oleh George Plekhanov, kemudian oleh Kerensky, dan Bolsheviki dipimpin oleh Vladimir Ulyanov atau terkenal dengan nama samaranya Lenin, kemudian Joseph Stalin atau terkenal sebagai Stalin. Komunisme akan menghapuskan milik perseorangan dan menjelmakannya kembali menjadi milik kolektif, yaitu milik negara. Tapi apakah revolusi Rusia memberikan pengaruh pada masa kini? Wah, tentunya ada loh teman-teman. Tetap ikuti ya keseruan kita membahas pengaruh revolusi Rusia untuk dunia saat ini. Seperti yang kita tahu, revolusi Rusia melahirkan paham komunis yang tersebar di beberapa negara, seperti Cina, Korea Utara, dan Vietnam. Di Indonesia, paham komunis pernah masuk dengan berdirinya Partai Komunis. Paham komunis diperkenalkan oleh orang Belanda bernama Henk Snel Viet yang tinggal lama di Rusia. Pada tahun 1914, Henk Snel Viet mendirikan Indische Social Democratische Vereniging atau disingkat dengan ISDV. Melalui organisasi ini, dia mengembangkan paham komunis terutama di kalangan buruh. Kemudian, beberapa tokoh Sarekat Islam cabang Semarang antara lain Semaun dan Darsono terpengaruh oleh paham tersebut. ISDV mengubah namanya menjadi Partai Komunis Hindia. Nama ini kemudian berubah lagi menjadi Partai Komunis Indonesia atau biasa kita sebut dengan PKI. Peristiwa Revolusi Rusia 1917 ternyata membawa pengaruh yang cukup besar terhadap aliran dan ajaran Karl Marx yang dikenal dengan aliran Marxisme, yang berhubungan dengan perkembangan ideologi dunia. Salah satunya ialah lahirnya paham komunis yang saat ini itu dipakai oleh beberapa negara seperti Cina, Korea Utara, dan Vietnam. Setelah revolusi, Rusia itu menjadi satu kekuatan besar yang menjadi pusat penyebaran paham komunis dan berani menjadi penentang ideologi liberalis dan kapitalis yang banyak diterapkan oleh negara-negara di belahan Eropa. Menurut pendapat kami, dampak revolusi Rusia ini benar-benar berpengaruh terhadap dunia, karena hingga sekarang beberapa negara masih menggunakan paham komunisme. Contohnya bisa kita lihat di negara Korea Utara, Cina, dan Vietnam. Loh, terus pengaruh terhadap negara kita di masa kini ada nggak nih? Pastinya ada ya teman-teman. Semangat pergerakan revolusi Rusia masih memberikan pengaruh loh kepada masyarakat Indonesia di masa sekarang. Revolusi Rusia juga menyebabkan berkembangnya ideologi komunis dan sosialis di Indonesia. Pada awal abad ke-20 Masehi, beberapa tokoh Sarekat Islam menganut paham komunis seperti Semaun, Alimin, dan Darsono. Hal tersebut menyebabkan pecahnya Sarekat Islam menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Sarekat Islam Merah lalu berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924. Tak hanya itu, semangat revolusi Rusia telah memberikan pengaruh pada masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah budaya gotong royong. Memang budaya gotong royong sudah ada sejak lama, tetapi karena pengaruh revolusi ini meningkatkan masyarakat Indonesia untuk bekerja sama terlepas dari kemiskinan. Menurut pendapat kami, kenapa gotong royong ini akan sangat berpengaruh kepada Indonesia? Karena dengan adanya semangat kerjasama dan gotong royong secara bersama-sama akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Nah, ternyata benar kan ya yang dikatakan di awal tadi bahwa sejarah revolusi Rusia ini sangat menarik dan relate dengan kehidupan kita di masa kini. Ya, mungkin sekian perjumpaan kita dalam video kali ini. Jika ada kesalahan kata atau informasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.